Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2156-2160. Mulut Jasper berkedut sedikit. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, tapi JW masih bisa menangani kerugian dan risiko ini." Brown yang lumpuh tersenyum dan menambahkan, "Jika krisis ini hanya berlangsung 3 atau 2 hari, maka kebanyakan orang dapat mengatasinya, tetapi bagaimana jika itu berlangsung selama 1 atau 2 tahun? Pada saat itu, saya percaya bahwa tidak hanya Summerland tetapi juga lebih dari 90% ibu kota di dunia akan runtuh. Ketika saatnya tiba, kita mungkin akan menghadapi depresi hebat lagi jika kita tidak menangani ini dengan baik." Jasper sedikit cemberut karena terkejut. Oke, Brown, jangan berputar-putar denganku. Mengapa Anda mengundang saya ke sini untuk makan malam hari ini? Ludahkan saja." Brown yang lumpuh tertawa kecil, menatapnya, dan berkata, "Jika saya benar, Morgan dan Rothschild pasti akan menghubungi Anda lagi. Summerland juga akan turun tangan untuk membantu Amerika Serikat melalui krisis ini, dan kemudian Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap Corey, tapi itu mungkin menjadi peluang besar bagi kami." Mendengar ini, Jasper menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Berhenti bertele-tele." Brown yang lumpuh menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan dengan santai, "Sejujurnya, keluarga kami juga memiliki industri di wilayah Tengah Timur, dan saya telah mendengar orang-orang membicarakan sesuatu secara kebetulan dalam 2 hari terakhir. Keluarga Kurt sedang merundingkan bisnis dengan pengusaha Summerland. Biar ku tebak, kau yang bekerja dengan keluarga Kurt, kan?" Jasper mengatupkan bibirnya. Dia bertanya-tanya mengapa Brown yang lumpuh begitu ingin bertemu dengannya. "Itu karena ini, aku bertanya-tanya apa yang ingin kamu katakan, dan ternyata kamu melakukan trik untuk mengujiku. Brown, aku benci mengatakan ini, tapi kamu semakin berpikiran sempit." Brown yang lumpuh tidak menyangka Jasper begitu cepat mengakui hal ini. Dia berkata lagi, "Kamu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di Summerland yang berani berbisnis dengan orang-orang di tempat itu. Bagaimanapun, tempat itu penuh dengan ketidakstabilan dan kerusuhan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan seluruh kekayaan Anda. Beraninya kau bertemu dengan keluarga Kurt saat ini?" Jasper mengangkat bahu tidak setuju dan berkata, "Tidak banyak alasan. Sekarang ekonomi Summerland meningkat seperti naga raksasa, kami membutuhkan banyak energi, terutama minyak. Dalam hal ini, kebetulan Corey dan wilayah Tengah Timur dapat memuaskan kita, jadi mengapa saya tidak bisa mulai menghubungi mereka? Apakah saya harus menunggu sampai Amerika Serikat mengambil alih, di mana kita, Summerland, hanya bisa menonton dan tidak naik untuk mendapatkan bagian?" Brown yang lumpuh terkejut mendengar penjelasan seperti itu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lagi dan berkata perlahan, "Meskipun saya harus mengakui bahwa apa yang Anda katakan memang masuk akal, saya masih ingin membujuk Anda untuk berhenti sesegera mungkin dalam masalah ini. Saat ini, Summerland seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, tetapi Anda ingin dia berlari maraton 10.000 meter seperti pria dewasa. Ini tidak realistis, dan dia bisa jatuh dan memar. Maaf, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan." Jasper melirik Brown yang lumpuh dan berkata tanpa tergesa-gesa, "Kamu harus melakukan banyak hal bahkan ketika kamu hanya 40% atau 50% percaya diri. Jika Anda harus menunggu sampai Anda memiliki 80% atau 90% yakin demi asuransi, Anda mungkin telah kehilangan kesempatan. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan ini." Jasper tidak pantang menyerah. Namun, ketika dia mengatakan ini, nada suaranya menunjukkan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan Adele, yang duduk di sampingnya, tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia tahu kepribadian kakaknya dan temperamen Jasper.
Dia khawatir mereka akan memiliki kejatuhan. Adele tidak ingin melihat ini. Baiklah, saudaraku, Jasper, berhenti berdebat tentang ini. Juga, saudara, apakah Anda mengundang Jasper ke rumah kami hari ini hanya untuk bertengkar dengannya? Kata-kata Adele sedikit menenangkan Brown yang lumpuh. Kemudian, Brown yang lumpuh menatap Jasper lagi dan menghela nafas. Aku juga melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Saat ini, JW Group masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan di Summerland. Lebih baik menstabilkan pasar domestik daripada terjebak dalam bisnis orang lain. Mengapa Anda ingin melibatkan diri dalam kekacauan wilayah Tengah Timur? Jasper mengatupkan bibirnya. Lihatlah dirimu sendiri sebelum mengkritikku. Anda mengatakannya sendiri sekarang bahwa Anda juga memiliki bisnis di sana, bukan? Kalau begitu, alih-alih menghentikanku dari menempelkan hidungku di sana, mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk bekerja sama dan mengambil bagian kue dari tepat di depan Amerika Serikat? Apakah kamu berbicara tentang bisnis minyak di tempat itu? Si lumpuh bertanya, matanya menyipit. Jasper menyeringai. Betul sekali. Pasar minyak Kori sangat besar, dan JW Ground tidak bisa melahap semuanya. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk saling menguntungkan dan menguntungkan? Setelah Brown yang lumpuh mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak setelah merenungkan beberapa saat di dalam hatinya. Jasper, aku benar tentangmu. Seperti yang Anda katakan, ini memang peluang bisnis yang bagus. Jika memungkinkan, kita bahkan dapat mengambil kesempatan untuk menghentikan Amerika Serikat di wilayah Tengah Timur sekali dan untuk selamanya. Adele menatap kakaknya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia sangat kritis terhadap Jasper sekarang, tapi mengapa mereka tiba-tiba begitu harmonis sekarang? Namun, mereka akhirnya tidak berkelahi, itu bagus. Adele menghela nafas lega di dalam hatinya. Oke, kakak, Jasper, berhenti mengobrol. Makanan semakin dingin. Ayo makan dulu, kata Adele dan memberikan Jasper makanan. Brown yang lumpuh juga tertawa dan menggodanya. Adele, saya menemukan bahwa setiap kali Jasper datang ke rumah kami, Anda hanya dapat melihatnya dan bukan saya sendiri. Wajah Adele memerah karena ejekan itu, dan dia dengan marah memelototi Brown yang lumpuh. Saudaraku, kamu hanya berbicara omong kosong. Saya paling peduli tentang Anda di antara semua anggota keluarga kami yang lain. Aku benar-benar sakit ketika kamu mengatakan itu. Brown yang lumpuh itu tertawa lagi. Dia tahu persis bagaimana perasaan adiknya tentang Jasper. Jasper mencapai kesepakatan dengan Brown yang lumpuh saat makan. Selanjutnya, mereka akan mencurahkan sebagian energi mereka untuk mengolah kekuatan di wilayah Tengah Timur. Singkatnya, sambil memastikan mereka akan menghasilkan uang, mereka juga harus mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa masalah bagi Amerika Serikat. Setelah Jasper pergi, si coklat lumpuh berkata kepada Adele, Adele, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Adele sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang, saudaraku, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Anda hanya ingin mengingatkan saya. Aku bisa mendapatkan pria manapun di Summerland kecuali Jasper, kan? Jangan khawatir, aku tidak melupakan itu. Lagi pula, Jasper sudah memiliki tunangan dan orang kepercayaan di Harbor City. Tidak ada tempat untukku di sekelilingnya lagi. Brown yang lumpuh tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat saudara perempuannya terlihat sangat kesal. Gadis bodoh, kamu salah paham. Ketika Adele mendengar ini, dia sedikit terkejut dan bertanya, jika kamu tidak bermaksud seperti itu, lalu apa yang kamu katakan? Brown yang lumpuh berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin melihatmu menginvestasikan perasaanmu pada Jasper sebelumnya karena dia seperti kuda hitam yang tiba-tiba masuk ke kelas atas Summerland. Dia tidak memiliki dasar atau latar belakang, dan segala sesuatu tentang dia tidak selaras dengan keluarga kami. Selain itu, banyak hal yang dia lakukan terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kau mengikutinya ke dalam jebakan,
Tapi sekarang sepertinya aku meremehkannya. Jasper jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Hanya Jasper yang pantas menjadi saudara perempuanku di antara banyak orang di dunia ini. Adele mengira dia salah dengar. Jadi, dia melihat Brown yang lumpuh dengan heran dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu bercanda?" Jasper memiliki tunangan dan orang kepercayaan. Anda tidak meminta saya untuk mendekatinya tanpa malu-malu, kan? Sementara Adele memang memiliki perasaan terhadap Jasper, lalu bagaimana? Identitas dan pengetahuannya tidak memungkinkan dia untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Jasper. Dia bangga, tidak seperti wanita yang ditulis dalam novel tanpa otak. Setiap kali mereka bertemu protagonis laki-laki, mereka akan mendekati mereka sembarangan tidak peduli siapa mereka. Brown yang lumpuh membaca pikiran saudara perempuannya dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa pria sebaik Jasper tidak akan pernah hanya memiliki satu wanita di sisinya, lagi pula, dia hanya tunangan, dan mereka belum bertunangan. Mengapa kamu tidak berjuang untuk dirimu sendiri jika itu masalahnya?" "Kakak, Adele mengerutkan kening dan menggigit bibirnya. "Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Kamu tidak masuk akal." Adele berbalik dan berlari kembali ke kamarnya. Brown yang lumpuh menggelengkan kepalanya dengan ringan ketika dia melihat saudara perempuannya pergi. Sekarang, Lord Alvarado dan Pangeran Kecil, serta keluarga Miller dan Davidson, memperkuat ikatan mereka dengan Jasper. Hanya keluarga Brown yang tidak mengambil tindakan nyata. Jika Brown yang lumpuh bisa membuat saudara perempuannya menjadi nyonya lain, maka kepentingan antara dia dan Jasper akan terikat lebih kuat daripada dengan siapapun. Sangat disayangkan bahwa saudara perempuannya terlalu polos dan hanya peduli tentang hubungan romantis antara pria dan wanita, jadi dia tidak memiliki visi yang begitu luas. Namun, dia punya waktu, jadi itu tidak masalah. Asteris. Di sisi lain, Jasper sudah kembali ke hotel. Saat dia hendak mandi dan tidur, dia menerima telepon dari Lord Alvarado. "Jasper, ku dengar kau telah kembali ke Swallow Capital. Kamu ada di mana sekarang?" "Sebuah bar dengan nama Musa dibuka hari ini, dan semua orang datang untuk mendukungnya. Apakah kamu ingin datang juga?" Jasper sudah sedikit lelah. Selanjutnya, dia minum sedikit sambil makan di rumah Brown yang lumpuh, jadi dia merasa sedikit mabuk sekarang. Namun, ketika dia mendengar bahwa bar Moses dibuka, dia setuju. "Oke, beri aku alamatnya. Aku akan pergi sekarang." Segera, Jasper menerima pesan teks dan langsung pergi ke tempat tujuan. Ketika dia tiba di bar Moses, dia melihat lingkungan yang bejat dan korup segera setelah dia memasuki pintu. "Betapa hidup!" Jasper tersenyum dan berjalan masuk. Moses dan Lord Alvarado sudah lama menunggu di pintu. "Jasper, kamu akhirnya di sini. Kami sudah lama menunggumu. Ada apa, Jasper? Anda tampak lelah. Mungkinkah tadi malam?" Lord Alvarado bercanda dengan Jasper, yang tersenyum dan melambai. "Jangan bicara omong kosong. Meskipun Wendy tidak di sisiku sekarang, aku bukan orang seperti itu. Saya terlalu lelah 2 hari ini setelah kembali ke Swallow City. Saya terus berlari tanpa henti." Moses menepuk pundak Jasper. "Lain, terima kasih banyak telah datang untuk mendukungku. Bar teman saya baru saja dibuka. Jadi, selama saya di dekatnya, saya pasti akan datang." Jasper juga menepuk bahu Moses dan berkata, "Baiklah, karena kamu sangat mendukung. Saya pasti akan melayani Anda dengan baik malam ini. Silakan masuk." Jasper berjalan masuk ke dalam bar, dipimpin oleh Moses dan Lord Alvarado. Dalam perjalanan, Jasper juga mengagumi bar yang baru dibuka. Melihat sekeliling, dekorasi interior bar sangat trendy, terutama sesuai dengan selera anak muda. Mereka datang ke kamar pribadi di lantai atas, dan setelah membuka pintu, mereka melihat sekelompok wanita cantik. "Semuanya, mari kita sambut Jasper. Selamat datang, Jasper." Lord Alvarado memimpin, dan semua orang berdiri.
Jasper hanya ingin duduk saat ini. Dia hanya ingin mengendur jika dia bisa. Setelah semua itu, dia hanya ingin bersantai secara fisik dan mental. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia duduk, wanita cantik itu akan segera mulai memeluknya. Jasper mendorong para wanita itu langsung. "Maaf, aku tidak terbiasa dengan ini." Udara di ruangan itu membeku pada detik itu. Pada saat ini, Moses dengan cepat berdiri untuk meminta maaf. "Maaf, Jasper. Aku lupa memberitahu mereka, kamu harus pergi dulu." Semua keindahan tersebar saat ini, dan hanya 3 pria yang tersisa di ruang pribadi yang luas. "Tidak apa-apa. Nikmati saja malam ini. Ayo minum." "Baiklah, tidak ada yang diizinkan pergi dalam keadaan sadar." Jasper juga tahu cara meredakan rasa malu, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Tanpa ragu-ragu, Musa mengeluarkan anggur merah terbaiknya. Bersama Lord Alvarado, dia minum dan mengobrol dengan Jasper. "Jasper, kamu sangat sibuk di kota Swallow kali ini. Apakah sesuatu yang besar akan segera terjadi?" Setelah mendengar ini, Jasper tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak mengenal kalian berdua, saya akan berpikir kalian berdua adalah mata-mata yang mencoba mendapatkan informasi dari saya dengan anggur dan wanita yang baik." Lord Alvarado dan Moses saling berpandangan dan tersenyum canggung. "Tidak, saya baru saja membahas situasi internasional. Saat ini, Amerika Serikat sedang dalam masalah, dan kami memperkirakan mereka akan meminta bantuan kami." Lord Alvarado mendengus dingin pada saat ini. Setan asing berambut pirang dan bermata biru ini telah sombong dan mendominasi selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka ingin meminta bantuan orang lain. Kami akhirnya mengambil kesempatan kali ini, dan kami tentu tidak akan berkompromi dengan mudah, kan? Jasper tiba-tiba duduk, mengulurkan tangan, dan menepuk bahu Lord Alvarado. Semua yang dikatakan Lord Alvarado terkait dengan strategi nasional. Musa tidak seperti Anda. Dia hanya tahu bagaimana memulai sebuah bar dan bersenang-senang. Moses secara alami tahu Jasper sedang bercanda, tetapi dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Lord Alvarado tampak terkejut. "Apakah aku baru saja mengatakan sesuatu yang luar biasa?" Jasper tersenyum. "Ya, kamu tidak sengaja melakukan sesuatu yang baik. Itu yang saya pikirkan awalnya. Bagaimanapun, langkah-langkah spesifik telah didiskusikan dengan McNeil, dan kami tidak bisa membiarkan mereka melewati krisis dengan mudah." Musa mengangguk setelah mendengar ini. Kemudian, dia memandang Jasper dan berkata, "Ngomong-ngomong, dikatakan bahwa kamu memiliki hubungan dengan Cory. Bagaimana Anda memiliki bisnis sebesar itu sekarang?" Jasper menggoda, "Kamu bahkan tahu tentang ini. Apakah keluargamu bagian dari polisi rahasia yang berspesialisasi dalam intelijen?" Moses mengarahkan jarinya ke palang pada saat ini. "Sejujurnya, saya juga mendengarkan beberapa diskusi dari teman-teman lain ketika saya membuka bar. Hanya saja belum mencapai efek yang diinginkan." Musa tidak ingin bermalas-malasan selama Jasper tidak ada. Dia secara tidak sengaja pergi ke kafe yang dikelola oleh seorang penatua dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, bahkan pada akhir pekan. Musa bingung, jadi dia pergi untuk bertanya kepada yang lebih tua. Kemudian, para tetua tersenyum dan menunjukkan kepadanya beberapa kamar pribadi yang didekorasi dengan indah dan mewah di lantai atas. "Itulah inti dari keseluruhan kafe," katanya kepada Musa. "Pada akhirnya, berbisnis adalah tentang mencari teman. Bukankah memalukan jika seseorang bahkan tidak memiliki tempat untuk menghibur teman-temannya?" Moses memperhatikan baik-baik di lantai atas dan menemukan bahwa baik perabotan maupun layanan yang disediakan di sini sangat sesuai dengan estetika dan minat pengusaha paruh baya. Kali ini, dia juga diserbu, jadi dia menyewa tim profesional untuk merancang dan memulai bar. "Begitu, aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba tertarik dengan bisnis kecil ini. Apa yang kamu katakan tentang Cory itu benar,
Tapi hari ini aku perlu berbicara dengan kalian juga, terlalu berbahaya di sana. Anda hanya bisa datang setelah saya sukses di sana. Baik Lord Alvarado maupun Moses mengangguk dengan sungguh-sungguh, dengan senyum puas di wajah mereka. Karena itulah mereka rela berteman atau bahkan bersaudara dengan Jasper. Dunia itu egois, dan Jasper juga memiliki keinginan dan kebutuhannya sendiri. Namun, setiap kali orang-orang di sekitarnya bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan minat, Jasper akan memberitahu mereka terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Misalnya, saat ini, Jasper tidak pernah segan-segan membantu mereka. Adapun apakah Lord Alvarado dan Moses bisa pergi ke Kori bersama Jasper untuk menghasilkan banyak uang, mereka harus memikirkannya sendiri. Saya mengerti, Jasper, jangan khawatir. Kami tahu batas kami. Paling-paling, kami hanya akan meminta Anda untuk menanyakan situasinya, dan kami tidak akan membebani Anda, kata Lord Alvarado sambil tersenyum. Dengan ekspresi pengertian di wajah Jasper, dia mengangkat gelasnya. Saya juga tahu Anda akan mengatakan ini, jadi saya bersedia memberitahu Anda, jika Anda benar-benar ingin menghasilkan uang, akan ada peluang nyata di masa depan. Situasi domestik di Inggris dan Amerika Serikat sedang kacau, kemungkinan besar kesempatan itu akan datang kepada Anda ketika saatnya tiba. Jika Anda memiliki hati, Anda harus bersiap terlebih dahulu. Saat Musa dan Lord Alvarado sedang serius mempertimbangkan kalimat ini, ada ketukan di pintu kamar pribadi. Apa masalahnya? Apakah Anda tidak tahu untuk menelepon terlebih dahulu? Moses, sebagai bos, secara alami memberitahu bawahannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu percakapan mereka. Orang yang datang adalah manajer bar, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, maaf mengganggu Anda, tetapi sesuatu yang cukup menantang terjadi. Jika tidak ditangani dengan baik, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang serius." Moses memandang manajer itu, yang tidak tampak seperti sedang berbohong, dan berbalik untuk berbicara dengan Jasper dan Lord Alvarado. "Maaf, Tuan Lain, Anda harus duduk dulu. Aku akan segera kembali." Setelah itu, Moses langsung turun ke lokasi bersama sang manajer. Ketika Musa mengetahui apa yang terjadi, pemandangan menjadi sangat kacau. Kedua geng memiliki konflik, dan mereka sudah berkelahi. Jika dia tidak memiliki keamanan yang cukup di bar, mereka mungkin tidak dapat memisahkan kedua geng itu. Siapa yang memulai ini? Musa telah melihat begitu banyak hal karena latar belakangnya. Jadi, dia sudah memikirkan apa yang akan dia lakukan ketika seseorang membuat masalah di bar barunya. Pada saat ini, seorang pria banci berpakaian putih berjalan mendekat. "Kau bosnya, kan? Orang asing ini menggertak kita orang Sommerlander hanya karena mereka memiliki lebih banyak orang di geng mereka. Sebagai orang Sommerlander, kamu tidak akan mengabaikan ini, kan? Atau apakah Anda berencana untuk membantu orang luar dan menjadi anjing yang menyebalkan bagi orang kulit putih?" Moses menatap pria itu tanpa sadar beberapa kali. Meskipun orang ini memang sedikit menyebalkan, jika ini masalahnya, maka Musa secara alami akan berdiri di sisi sesama warganya. Moses melihat kembali ke orang asing di sampingnya dan berkata, "Katakan padaku, apa yang terjadi barusan?" Salah satu orang asing, yang tampaknya telah berada di Sommerland selama bertahun-tahun, fasih berbahasa Sommerish. Setelah beberapa penjelasan, Musa menyadari bahwa pria banci yang berpakaian berlebihan telah memulai ini. Dia melihat beberapa gadis asing dan sengaja datang untuk menggoda mereka. Pihak lain mengabaikannya pada awalnya, tetapi kemudian berpikir dia ingin melecehkan mereka secara seksual. Jadi mereka mengambil tindakan. Musa kemudian muncul ketika pertarungan menjadi terlalu panas. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Moses kembali menatap pria banci yang berpakaian berlebihan itu. "Jangan dengarkan dia. Dia hanya orang asing yang tidak fasih berbahasa Sommerish, dia berbohong. Apakah Anda benar-benar ingin mempercayai apa yang mereka katakan? Jadi,
Apakah pemilik bar ini menyedot orang kulit putih? Semuanya, datang dan ambil gambar. Ekspos tempat ini, dan lihat apakah lebih banyak orang asing atau penduduk lokal akan datang ke sini. Banyak orang datang untuk menonton begitu kata-kata ini keluar, dan beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Ketika Musa melihat ini, wajahnya menjadi dingin. Dia tidak takut bar akan gulung tikar, dia hanya khawatir dia akan malu. Jika pihak lain merusak bar ini dengan cara ini, orang-orang pasti akan berpikir bahwa dia memang menyedot orang kulit putih. Keluarganya akan terpengaruh oleh pengaruh yang mengerikan ini. Tepat ketika Musa tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba, lampu di bar padam. Ten, Weller, pergi dan lihat apa yang salah, Moses memberi tahu Mer. Weller, tapi suara yang familiar terdengar sebelum Mer. Weller bisa berbalik. Tidak perlu, aku meminta mereka untuk mematikannya. Bryce, kamu bisa menyalakannya sekarang. Dengan sekali klik, lampu menyala lagi. Jasper berdiri di samping Musa. Jasper, kenapa kamu di sini? Anda tidak perlu datang untuk ini. Musa tampak malu. Barnya baru saja dibuka, dan dia mengundang Jasper dan teman-temannya untuk mendiskusikan sesuatu. Namun, ini telah terjadi. Jasper bisa melihat menembus Musa dan menepuk bahunya. Ini adalah masalah kecil, tetapi berhenti menjadi kecil ketika mulai mempengaruhi keluarga Anda. Musa mengangguk. Jasper berjalan ke pria banci yang berpakaian berlebihan. Siapa namamu? Nama belakang saya adalah Kin, dan semua orang memanggil saya Tuan Kin. Kamu siapa? Moses tidak menyangka Jasper akan menamparkan wajah Mer. Kin dengan pukulan keras. Beraninya kau menamparku. Merkin juga tertangkap basah. Kamu seharusnya merasa beruntung aku tidak mematahkan lenganmu. Beraninya kau berbohong di depan begitu banyak orang. Apakah Anda pikir mereka tidak memiliki kamera pengintai di sini? Setelah Jasper mengatakan itu, Lord Alvarado membawa seorang anggota staf. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan menunjukkan kepada semua orang adegan Tuan Kin melecehkan kecantikan asing. Ketika Merkin melihat itu, dia terdiam. Kau tahu kenapa aku menamparmu? Tidak apa-apa jika Anda mempermalukan diri sendiri, tetapi Anda berteriak-teriak tentang bagaimana Anda seorang Sommerlander. Siapa yang bukan Sommerlander di sini? Anda tidak bisa mengendalikan diri saat melihat kecantikan asing. Siapa yang menyedot orang kulit putih? Pak Kin tidak bisa berkata apa-apa setelah ditampar. Jasper berkata dengan tegas, mengapa kamu masih berdiri di sana? Singkirkan bajingan yang tidak menghormati wanita dan mempermalukan negaranya ini. Jangan biarkan dia di sini lagi. Setelah Merkin diusir, para wanita di bar merasa dihormati dan semuanya bersorak. Tak lama kemudian, musik di bar kembali menyala, dan semeriah sebelumnya. Musa berjalan mendekat. Senyum di wajahnya terlihat sedikit canggung. Jasper, kamu tidak perlu mengambil tindakan untuk masalah sekecil itu. Jasper tersenyum dan berkata, aku tidak menyadarinya sekarang, dan sekarang aku ingat. Apakah Anda tahu siapa wanita yang dilecehkan Tuan Kin barusan? Ketika Moses mendengar betapa misteriusnya Jasper, dia langsung tertarik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.